Oke, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kita ketemu lagi pada pagi hari ini pada mata kuliah pengantar sistem informasi akuntansi, dan pagi hari ini kita akan membahas mengenai sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Nah, untuk pokok bahasan ini apa sajakah yang akan kita pelajari? Pertama adalah kita akan belajar bagaimana prosedur penerimaan kas tersebut. Jadi nanti ada 3 prosedurnya. Ada langsung ke sales, langsung ke counternya, kemudian melalui COD ataupun melalui kartu kredit. Lalu berikutnya adalah bagian-bagian apa saja atau unit apa sajakah yang terkait dari sistem dan prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai ini. Yang ketiga, bagaimana dengan formulir yang digunakan itu meliputi apa saja. Kemudian catatan akuntansi yang digunakan juga meliputi apa saja, dan terakhir adalah bagaimana pengendalian internalnya. Nah, oke, kita lanjut aja langsung ke pembahasan kita. Mbak Mas sekalian, dalam prosedur atau sistem penerimaan kas melalui penjualan tunai ini ada 3 prosedur yang bisa kita gunakan. Pertama adalah prosedur penerimaan kas over the counter sales. Pada prosedur ini, si customer akan langsung menghubungi atau langsung ke bagian penjualan ya, untuk melakukan transaksi penjualan. Kemudian setelah itu customer akan membayar ke kasir, sehingga akan di situ terjadinya penerimaan kas ya, seperti itu. Itu adalah prosedur cash over the counter sales. Yang kedua adalah prosedur penerimaan kas dari atau COD sales atau cash on delivery sales. Nah, dalam prosedur ini transaksi pembelian itu melalui atau melibatkan pihak ketiga, yaitu kantor pos. Nah, ini sering sekali kita lihat di Indonesia ini. Kita bisa, contohnya adalah kalau saudara membeli barang misalkan melalui marketplace, bisa Tokopedia, bisa Blibli atau yang lainnya. Nah, di sini pada saat saudara membeli barang, maka proses pembelian itu dilakukan dengan melibatkan kantor pos. Misalkan adalah bisa Pos Indonesia, bisa JNE, bisa Tiki, dan seterusnya. Nah, kemudian produk yang kita beli ini nanti dikirimkan ke kita, lalu kita membayarnya kepada siapa? Kepada si tugas pos tadi. Selanjutnya pos akan mengirimkan ke bagian penjualan. Seperti itu, Mbak Mas. Nah, yang ketiga adalah prosedur penerimaan kas dari kredit card atau kartu kredit. Jadi di sini transaksi penerimaan kas itu melalui kartu kredit. Nah, kita bisa menggunakan 3 kartu kreditnya, yaitu bisa melalui kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank tertentu, misalkan BNI Card, Mandiri Card, dan seterusnya, atau kartu kredit perusahaan ya, atau kartu kredit bepergian atau hiburan. Itu, Mbak Mas ya. Jadi sekali lagi ada 3 prosedur yang bisa kita gunakan atau yang bisa kita implementasikan pada sistem penerimaan kas dari penjualan secara tunai. Satu adalah prosedur penerimaan kas over the counter sales. Yang kedua adalah prosedur penerimaan kas dari COD sales. Yang ketiga adalah prosedur penerimaan kas dari kartu kredit. Nah, kita akan lihat satu persatu prosedur ini. Pertama adalah prosedur penerimaan kas over the counter sales. Nah, di sini Mbak Mas, pembeli ya itu dia akan melakukan transaksi pembelian ya. Dia bisa menghubungi bagian penjualan. Kemudian setelah itu pembeli akan membayar barang tersebut di bagian kasa. Nah, nanti secara berkala kasa akan merekap transaksi-transaksi pembelian tersebut, bisa berupa uangnya nanti akan disetorkan ke bank ya. Kemudian berkasnya atau misalkan slip pembeliannya atau cash registernya nanti akan diberikan ke bagian akuntansi untuk dicatatkan telah terjadi penerimaan kas dari penjualan tunai. Nah, kalau kita lihat alurnya, pertama pembeli melakukan transaksi pembelian ke bagian penjualan, kemudian pembeli akan membayar
ya barang tersebut ke bagian kasa, lalu bagian penjualan akan memerintahkan ke bagian penyerahan atau pengiriman barang untuk menyerahkan barang kepada si pembeli. Nah ini, sehingga nanti bagian pengiriman akan mengirimkan barang kepada pembeli. Selanjutnya bagian pengiriman akan mencatat ya bagian ini mengirimkan berkas yang terkait dengan transaksi penjualan itu, bisa berupa faktur penjualan ke bagian akuntansi. Begitu juga bagian kasa, menerima uang dan menunjukkan cash register, maka dia memberikan ke bagian kasa, ke bagian akuntansi untuk dicatat telah terjadi penerimaan kas. Kemudian uangnya nanti akan disetorkan ke bank. Nah, ini adalah prosedur dari over the counter sales ya. Kesimpulannya, prosedur ini adalah pembeli itu langsung mendatangi counter atau bagian penjualan untuk melakukan transaksi penjualan secara tunai dan membayar barang tersebut di bagian kasa. Itu Mbak Mas ya. Nah, yang kedua adalah prosedur dengan menggunakan COD sales. Nah, di sini Mbak Mas, pertama pembeli akan memesan barang. Ya, dia memesan barang melalui katakanlah master di perusahaan marketplace, contohnya misalkan Tokopedia, Bibi dan seterusnya. Nah, kemudian penjual ini ya, katakanlah Tokopedia itu akan memproses ya penjualannya, kemudian penjual akan mengirimkan barang melalui COD sales ke kantor pos pengiriman. Nah, kemudian setelah itu kantor pos pengiriman itu akan mengirimkan barang ke alamat pembeli yang melalui apa? Melalui kantor pos penerima. Misalkan barang produk tersebut di Jakarta misalkan sudah belinya. Nanti perusahaan di Jakarta, katakanlah Tokopedia di Jakarta itu akan mengirimkan barang tersebut ke kantor pos yang di Jakarta. Kemudian baru mengirimkan kantor pos di Jogja. Seperti itu Mbak Mas. Selanjutnya kantor pos pengiriman ini akan mengirimkan beritahuan adanya COD sales lalu kepada pembeli, dan pembeli akan membayar harga barang tersebut kepada kantor pos pengirim. Lalu kantor pos pengirim akan mengembalikan ke kantor pos penerima ya. Yang pertama tadi, yang ini Mbak Mas. Kemudian baru kantor pos pengirim memberitahukan penerimaan kas dari COD sales kepada penjual. Baik. Yang berikutnya adalah sistem atau prosedur penjualan dengan menggunakan kartu kredit bank. Jadi di sini Mbak Mas kalian, pembeli ini akan membeli barang atau jasa itu dengan menggunakan kartu kredit bank melalui apa? Melalui merchant-merchandise yang ada. Nah, selanjutnya oleh merchant ini akan menyetorkan kredit card sales slip ke rekening giro merchant kartu penerbit kartu kredit di sini. Selanjutnya nanti setiap berkala, setiap periodik bisa sebulan sekali, bank penerbit kartu kredit ini akan menerbitkan atau akan menagih ya piutang kepada pemegang kartu kredit yang ini. Seperti itu Mbak Mas. Jadi kuncinya di sini adalah saudara misalnya kalau menggunakan sistem ini, saudara harus punya kartu kredit bank, misalkan BRI Card atau BNI Card atau Mandiri Card. Kemudian saudara melakukan proses pembelian atau memberikan jasa, contohnya misalnya saudara mau beli tiket tuh pakai kartu kredit bisa. Jadi nanti tinggal ke merchantnya. Nah, nanti merchantnya itu akan menyetorkan kredit card sales slip ya ke rekening giro merchant tersebut. Kemudian secara berkala nih kartu penerbit ya, bank penerbit dari kartu kredit ini akan menagih piutang kepada pemegang kartu kredit. Dalam hal ini adalah saudara. Seperti itu Mbak Mas sekalian. Nah, yang berikutnya adalah penerimaan kas dari credit card sales. Nah, ini kalau misalkan saudara membeli barang dengan menggunakan kartu kredit. Jadi sebenarnya Mbak Mas,
prosedur ini hampir sama dengan prosedur dari pertama, yaitu over the counter sales. Bedanya apa? Bedanya kalau di over the counter sales ini saudara membeli barang itu tunai, pakai uang cash tunai ke bagian kasa langsung. Nah, kalau dengan menggunakan kartu kredit, ya, maka saudara membayarnya dengan menggunakan kartu kredit pun ke bagian kasa. Jadi hampir sama, Mbak Mas. Nah, di sini prosesnya atau prosedurnya dimulai dari pemegang kartu kredit. Dia akan memesan barang, ya, kepada bagian penjualan. Kemudian pemegang kartu kredit ini akan melakukan pembayaran ke bagian kasa. Selanjutnya bagian penjualan dia akan memerintahkan bagian pengiriman untuk mengirimkan barang kepada si pemegang kartu kredit tersebut, ya. Selanjutnya nanti bagian kasa akan menyetorkan slip kartu kredit bank ke bagian atau ke bank penerbit kartu kredit, dan secara berkala bank penerbit kartu kredit akan menagihkan secara periodik ke saudara pemegang kartu kreditnya. Seperti itu. Ini adalah penerimaan kas dari credit card sales, ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Tidak? Nah, jadi sekali lagi prosedur penerimaan kas melalui penjualan tunai ini ada 3, Mbak Mas. Pertama adalah ada 4, ya. Pertama adalah penerimaan kas dari over the counter sales. Yang kedua, penerimaan kartu kredit, penerimaan kas melalui COD sales. Yang ketiga adalah penerimaan kas melalui kartu kredit, ya. Kemudian penerimaan kas melalui credit card sales. 4 yang bisa saudara gunakan dalam rangka saudara melakukan proses penerimaan kas dengan menggunakan kartu, dengan menggunakan melalui penjualan tunai. Yang berikutnya adalah bagian yang terkait. Bagian-bagian apa saja yang terkait dari prosedur ini? Ada 3 bagian yang terkait dari proses penerimaan uang dari lunasan piutang ini. Ada bagian surat masuk, ada bagian kasir, dan ada bagian pemeriksaan internal, ya. Pertama adalah bagian surat masuk ini, dia berfungsi untuk menerima surat masuk bagi perusahaan untuk pelunasan piutang yang nantinya dibuatkan daftar penerimaan harian, ya, daftar penerimaan uang harian, dan mengumpulkan cek dan remittance advice-nya. Kemudian yang kedua adalah fungsi bagian kasir. Fungsi kasir ini adalah untuk menerima pembayaran dari customer atau surat masuk, ya, atau pembayaran dari salesman. Yang ketiga adalah bagian pemeriksaan internal. Ini berfungsi untuk apa? Untuk melakukan pemeriksaan, ya, terkait transaksi penerimaan uang, pencatatan, dan penyimpanan uang, ya, seperti itu. Kemudian formulir yang digunakan, ya, formulir yang digunakan dalam prosedur ini meliputi pertama dokumen asli, ya, atau bukti asli pendukung tiap penerimaan uang. Pertama adalah adanya pemberitahuan tentang pelunasan dari pelanggan atau remittance advice atau amplopnya. Nah, ini biasanya ada kalau kita melakukan pelunasan terkait dengan penerimaan kas dari piutang, ya. Lalu yang kedua adalah bukti penerimaan uang yang diberi nomor urut cetak yang dibuat oleh kasir untuk penerimaan uang secara langsung atau tunai. Lalu yang ketiga adalah berita daftar penjualan tunai, kemudian pemberitahuan tentang pelunasan, daftar penjualan salesman, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah pemberitahuan dari bank tentang pinjaman penagihan oleh bank. Ini kalau misalkan lunasan dengan menggunakan kartu kredit. Yang kedua adalah data harian yang menunjukkan kumpulan atau ringkasan penerimaan kas. Ini meliputi apa? 1. Bukti store ke bank, ya. Lalu daftar penerimaan kas harian yang dibuat oleh bagian kasir atau surat masuk. Lalu ringkasan cash register dan proof tab-nya. Lalu jurnal yang digunakan itu ada 2. Ada jurnal penerimaan uang atau kas dan kombinasi proof sheet dengan jurnal penerimaan uang. Keempat adalah buku pembantu piutang dan buku besar.
ya. Selanjutnya untuk sistem penerimaan kas dari pelunasan piutang itu dapat dilakukan dengan 3 cara: ditagih langsung oleh perusahaan, melalui pos, atau logbook collection. Nah, sudah bisa dilihat dari prosedur ini sudah cukup jelas saya rasa. Nah, yang terakhir adalah prinsip-prinsip apa saja yang digunakan dalam pengendalian internal terkait dari prosedur penerimaan kas ini. Pertama adalah menetapkan tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan fisik. Ini terkait dengan penerimaan uang ya, penerimaan kas, sehingga karena risiko kehilangan atau risiko penyalahgunaan itu besar, maka penetapan tanggung jawab dan pengawasan fisik harus optimal. Yang kedua adalah surat masuk harus dibuka dengan pengawasan yang cukup, ya, supaya apa? Supaya tidak ada penyalahgunaan nantinya. Dan yang ketiga, harus segera dibuat catatan oleh yang membuka surat tentang cek atau uang yang diterima, dari siapa, jumlahnya berapa, dan tujuannya untuk apa. Ya, ini terkait dengan pengawasan tadi, pengawasan internal, sehingga jika terjadi suatu transaksi pada hari itu, maka transaksi itu harus dilakukan pencatatan supaya tidak lupa, ya, dari siapa, ya, jumlahnya berapa, lalu keperluannya apa, ya, tujuannya apa, dan seterusnya. Kemudian semua penjualan tunai harus dibuatkan nota penjualan yang tentunya diberikan nomor register atau cash registernya. Nah, biasanya kalau kita melakukan transaksi penjualan itu, maka kita akan membuat faktur penjualan itu tidak ada nomor fakturnya biasanya. Kemudian juga pada saat si customer membayar itu biasanya sudah ke kasir, yaitu akan dibuatkan cash registernya. Nah, yang kelima adalah daftar penerima uang harus cocokkan dengan jumlah penerima uang. Jadi pada saat si customer itu ke kasir, maka bagian kasa harus mencocokkan antara faktur yang diterima kemudian dengan pembayarannya berapa. Nggak boleh gesek atau nggak boleh ada selisih. Kemudian tembusan nota penjualan tunai dikirimkan ke bagian kasir dan bagian pengiriman. Ini untuk cross check nantinya dan untuk diarsipkan juga. Yang ketujuh adalah bukti setor ke bank harus dicocokkan dengan daftar penerimaan uang harian dan catatan dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian untuk kasir itu tidak boleh merangkap dengan bagian piutang atau dengan mengerjakan pembantu utang atau dan piutangnya. Jadi ada job desk yang jelas, ya, ada pemisahan wewenang yang jelas. Bagian kasir itu hanya untuk menerima pembayaran dari customer, ya, untuk yang mengerjakan untuk piutang maupun mengerjakan buku pembantu utang itu dikerjakan oleh unit lain, ya. Yang kesembilan adalah setiap penerimaan uang harus disetorkan pada hari itu juga atau pada hari berikutnya di pagi hari. Jadi untuk menghindari adanya penyalahgunaan, maka sebaiknya kalau memungkinkan maka dilakukan setor ke bank itu pada hari itu juga atau pada besok hari atau di awal hari, artinya di pagi hari itu disetorkan. Seperti itu Mbak Mas. Lalu yang berikutnya adalah rekonsiliasi laporan bank harus dicek oleh orang yang berwenang untuk menerima uang ataupun menuliskan ceknya, karena dia yang tahu toh berapa jumlahnya, ya, setoran ke bank itu, sehingga ini harus dicek oleh orang yang mengerjakan, ya, atau orang berwenang dalam menerima uang atau menuliskan ceknya. Yang ke-11 adalah kunci cash register dipegang oleh orang yang tidak mengenal kas. Kemudian selalu diadakan rotasi karyawan, ya, untuk menghindari adanya kecurangan. Anda bisa bayangkan kalau misalkan si A itu udah 5 tahun di bagian kasa, misalnya kasir misalnya, atau bagian akuntansi misalnya, yang mengelola tentang keluar masuk uang, ini banyak sekali, ya. Kemudian yang terakhir adalah kasir sebaiknya menyerahkan uang jaminan. Nah, inilah prinsip-prinsip dalam pengendalian internal dalam prosedur penerimaan kas, Mbak Mas.
Baik, begitu materi kita untuk pagi hari ini. Jika ada yang belum jelas, silahkan nanti ditanyakan, bisa lihat WA atau forum. Baik, kita akhiri kuliah kita untuk pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung di mata kuliah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sistem COD Sales.